Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita masih bisa dapat berkumpul di sini dalam rangka majelis ta'lim, dalam rangka mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, subuh ini kita mendapatkan cuaca yang sejuk, yang enak, yang cerah ya. Itu merupakan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi ada orang yang tidak bisa datang ke masjid karena dia sakit atau karena dia itu sibuk dalam urusan-urusan dunia mereka, seperti itu. Nah, kan di zaman ini zaman yang sudah ya, sudah tua ya. Bumi ini sudah tua, kemudian banyak terjadi kerusakan-kerusakan, kemaksiatan-kemaksiatan di dunia ini. Maka kita mencoba untuk mengingat kembali firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La uqsimu biyaumil qiyamah." Allah itu sudah bersumpah. Kata Allah, aku bersumpah dengan hari kiamat. "Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah." Dan Allah juga bersumpah kepada jiwa-jiwa yang sangat menyesali diri mereka sendiri. Ya. Ayat ini, kata Al-Imam Al-Qatadah, beliau mengatakan bahwasannya Allah itu bersumpah dengan keduanya secara keseluruhan, dan ini merupakan hal yang penting yang memang nanti akan terjadi di suatu saat nanti, di masa depan. Ya. Kemudian maksud dari wala uqsimu bin nafsil lawwamah, demi dan Allah bersumpah nanti akan menyesal itu manusia. Di hari kiamat, manusia itu akan menyesali perbuatan-perbuatannya. Makanya kata Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menafsirkan ayat ini, tidak ada seorang pun dari penghuni langit dan bumi ini melainkan akan mencela diri mereka sendiri di hari kiamat kelak atas apa yang mereka telah perbuat di dunia ini. Maka dari itu, apalagi di zaman sekarang, banyak terjadi kerusakan-kerusakan sudah. Ya, korupsi di mana-mana, kemudian cela-mencela, kemudian sogok menyogok, zina di mana-mana, kemudian riba di mana-mana. Semuanya sudah tampak, semuanya sudah tampak. Dan itu memang salah satu tanda kiamat kecil. Semuanya sudah tampak. Dan manusia akan menyesali perbuatan itu. Maka kita sebagai umat manusia, kita harus bersabar dalam menghindari kemaksiatan tersebut. Kenapa? Karena kita akan mencela diri kita sendiri kalau seandainya kita itu melakukan perbuatan itu di hari kiamat nanti. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan, "Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah." Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengembalikan atau kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang-tulang mereka? Karena ada manusia yang tidak mau mengimani, sudahlah aku mati di kuburan, tulang-tulang semua sudah. Ada orang yang tidak mau beriman seperti itu. Makanya ditafsirkan di sini oleh Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud di sini adalah pada hari kiamat kelak umat manusia akan mengira bahwa Allah tidak akan mampu mengumpulkan tulang-tulang kita. Orang-orang mengira, jutaan umat di dunia ini, bagaimana Allah mengumpulkan tulang-tulang kami? Bagaimana Allah itu bisa tahu ini si fulan, tulang si fulan, tulang si fulan? Tapi bagi Allah mudah saja. Seperti itu. Ini luar biasa. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan, "Bala qadirina 'ala an nusawwiya banana." Nah, itu kata Allah. Sebenarnya kami bisa, kata Allah. Kami berkuasa. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan itu dengan sempurna. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, Allah itu mampu membuat alas kaki ataupun bertelanjang kaki. Ya. Membuatnya kita itu, ya, tanpa alas kaki pun Allah bisa. Ya. Allah tahu kaki kita di mana. Allah tahu kaki si fulan, semuanya tahu. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Allah lagi dalam surah Al-Qiyamah, "Bal yuridul insanu liyafjura amama." Bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus-menerus. Ya. Pada saat itu manusia berkata, bukan pada saat itu. Di dunia, aku akan melakukan ini kemudian bertobat sebelum hari kiamat. Aku akan melakukan ini sebelum hari kiamat. Ya.
Jadi manusia itu mengira umurnya masih panjang. Padahal belum tentu panjang, karena bisa jadi besok kita akan mati. Makanya tadi, hubungan dari ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah ketika orang tidak percaya dengan hari kiamat, tidak percaya dengan kekuasaan Allah, pasti dia akan meremehkan hari kiamat, dan pasti dia akan dengan mudah melakukan perbuatan dosa. Seperti itu. Makanya ketika kita itu tadi bersabar dalam menghindari kemaksiatan, dan kita pula diwajibkan bersabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh ngantuk-ngantuk ke masjid, dia datang, kita sabar. Subuh, kemudian puasa Ramadan 30 hari, kemudian nanti ada puasa Arafah pula di tanggal 9 Zulhijjah, kemudian nanti ada sholat Idul Adha, berkurban pula, terus banyak ibadah-ibadah. Banyak sekali ya ibadah dalam Islam ini. Dan kita harus sabar memang. Kita ini adalah seorang hamba. Kita ini adalah budaknya Allah yang memang layak disuruh-suruh. Memang layak disuruh-suruh. Ya untuk apa? Kita melawan Allah percuma juga. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita diperintahkan oleh Allah, tidak ada kata lain. Sami'na wa ta'ana. Kata itu saja. Tidak ada kata lain. Dan berusahalah untuk mentaati itu. Seperti itu. Kemudian yas'aluna ayyana yaumul qiyamah. Allah itu bertanya kepada mereka, kira-kira kapan kiamat? Ya, seperti itu. Kapan menurut kamu kiamat itu? Kapan seandainya? Kapan? Kalau misalnya bumi ini sudah hancur nih, apa yang terjadi selanjutnya? Kalau kamu mati, apa yang terjadi selanjutnya? Dunia ini seandainya sudah hancur, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Kira-kira apa yang terjadi? Seperti itu. Sebenarnya ini sebuah pertanyaan tapi sindiran ya, untuk orang-orang yang tidak mau percaya dengan hari kiamat. Kita itu membenarkan agama lain saja, itu sudah batal Islam kita, Pak. Batal sudah. Jangan sampai kita itu mengatakan semua, kalau dia mengatakan semua agama benar dan memang dia yakin dalam hati, maka Islam kita batal. Batal, Pak. Hati-hati, Pak. Kalau seandainya sudah batal, apa yang terjadi? Maka kita harus syahadat lagi. Dan amalan-amalan kita yang sebelum itu sudah terhapus, Pak. Sudah terhapus. Kalau kita sudah batal, maka amalan soleh kita dulu terhapus. Mulai lagi dari nol ya, kayak kata SPBU. Itu. Jadi jangan sepelekan hal itu. Waduh, zaman sekarang itu. Makanya kita itu perlu mendengarkan ceramah supaya kita dapat mengisi hati kita atau mengecas iman kita. Karena zaman sekarang itu sangat membahayakan, terutama bagi keyakinan kita. Fa'idza bariqal basar, maka apabila mata itu terbelalak. Ya. Allah memberikan ciri-ciri nanti hari kiamat. Nanti ketika hari kiamat itu mata kita terbelalak, terbesak mata kan itu. Maksudnya apa? Mata mereka pun tidak tertuju pada sesuatu pun karena rasa takut yang sangat luar biasa. Karena mereka itu bingung, keheranan, kemudian merasa hina, takut mencekam saat itu. Dan sebenarnya sudah saya katakan, hari kiamat nanti itu yang akan mendapatkan atau merasakan itu adalah orang munafik dan orang kafir. Itu hari kiamat nanti. Bingung, matanya terbelalak, kemana harus pergi. Wa khasafal qamar, dan ketika bulan itu telah hilang cahayanya, wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan Allah menggabungkan bulan dan matahari, digabungkan, bunturkan. Kiamat. Sebagaimana surat yang sudah kita pelajari, idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung, kemudian wa idzan nujumun kadarat, ketika bintang-bintang itu berjatuhan. Ya, enggak tahu lagi Pak proses kiamat itu cakano. Tergulunglah matahari, terbenturlah bulan dan matahari, bintang-bintang enggak keluar lagi bahasa kita tuh. Ya, sangat mengerikan hari kiamat itu. Makanya kita itu tadi mempelajari hari kiamat ini supaya apa? Supaya dapat melembutkan hati kita. Di tengah kita banyak sekali kerusakan di Indonesia ini, ya, entah itu pemimpinnya, entah itu bawahannya, entah itu semua kemaksiatan itu, makanya kita perlu mengingat hari kiamat supaya apa? Dapat melembutkan hati kita. Dapat mengingatkan kita bahwasanya kita akan mati. Kita akan mati. Kemudian ketika saat itu proses hari kiamat kacau, yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Saat itu manusia mengatakan, kemana harus pergi? Di mana tempat berlari? Enggak ada.
Semuanya hancur sudah. Lautan meluap, gempa bumi, gunung meletus, semuanya hancur. Semuanya mengeluarkan kedahsyatannya saat itu. Ya. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzin mustaqar. Sekali-kali tidak mereka cari tempat perlindungan. Kata Allah, la wazar, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat berlari, enggak ada. Saat itu juga. Ila rabbika yawma idzin mustaqar. Hanya kepada Tuhanmu lah nanti akan tempat kembalinya. Itu seperti itu. Jadi pelajaran untuk kita di juz 30 kita sudah pelajari itu ya, tentang hari kiamat. Di juz 29 hari kiamat lagi. Nanti di surah Al-Insan, di surah Al-Mursal ada hari kiamat lagi, Pak. Jadi juz 29, juz 30 itu mayoritas tentang keimanan, untuk mengecas iman kita supaya iman kita itu benar-benar bagus. Karena juz 30, juz 29 itu rata-rata turun di kota Mekah. Kalau surat yang turun di kota Mekah itu tentang keimanan banyak. Beda surat yang turun di kota Madinah, itu tentang ayat-ayat hukum. Ya, banyak tentang ayat-ayat hukum. Ya. Kemudian yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Pada hari itu diberitakan juga kepada manusia apa yang telah mereka perbuat atau yang mereka lalaikan. Bayangkan, Pak, nanti kita akan menyesal. Hal-hal yang sunnah pun akan kita menyesalkan. Kenapa ya saya tidak puasa Arafah misalnya? Kenapa saya tidak puasa sunnah Senin? Kenapa ya saya tidak salat sunnah subuh qabliyah? Kenapa ya saya tidak ini? Kenapa saya tidak itu? Semuanya akan kita sesali, semuanya, Pak. Semuanya kita akan sesali. Ya. Nah, besok itu puasa Senin. Selasa puasa Arafah. Ya, seperti itu. Zulhijjah itu adalah bulan yang paling salah satu bulan haram yang kita dianjurkan untuk banyak-banyak beribadah karena pahalanya berlipat ganda. Ditambah tanggal 1 sampai tanggal 10 itu keutamanya sangat besar. Ditambah hari tasyrik juga. Makanya kita itu diperbanyak untuk melakukan zikir, amal ibadah, kemudian berpuasa. Ya, ada ulama yang mengatakan kita dianjurkan untuk berpuasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Ada juga boleh juga tanggal 9 Zulhijjah saja puasa Arafah. Intinya di bulan Zulhijjah ini kita diperbanyak zikir, perbanyak juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pertama, double combo. Ya, ketika kita itu berpuasa, Allah tidak akan menerima Allah tidak akan menolak doa orang yang berpuasa. Combo sudah. Berpuasa, doanya tidak akan tertolak. Ditambah lagi di bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah itu pahalanya berlipat ganda. Ditambah lagi nanti di Arafah. Di hari Arafah, makanya diperbanyak untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa itu, Pak. Atau perbanyak lagi di hari Senin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, banyak sekali. Tapi pada intinya kita diperbanyak untuk membaca doa. Kemudian balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adira. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Ya, sudah tahu salah, di hari kiamat itu ngeles pula bahasanya itu. Nah, Allah itu sudah menampakkan kesalahan kita di hari kiamat, tapi kita masih ngeles di hari kiamat itu, ya, atas kesalahan-kesalahan kita. Memang nanti, Pak, memang kita akan menjadi saksi. Anggota tubuh kita akan bersaksi semuanya, ya, bersaksi di hadapan Allah. Memang di hari kiamat nanti, Pak, kita tuh sudah disetting, Pak. Sudah di setting, ya, kita akan melakukan ini, kita akan melakukan itu, sudah di setting, Pak, di hari kiamat nanti, Pak. Ya, apa yang terjadi itu sudah di setting oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bergerak sesuai kemampuan keinginan kita, nggak bisa. Ya, karena ketika kita sudah mati, sudah selesai. Di dunia inilah tempat kita itu penentuannya untuk di akhir nanti. Karena kalau kita sudah mati, sudah kiamat, sudah selesai, Pak. Sudah tersetting. Bisa kita masuk surga nih, kita kan sudah tersetting. Nanti di sini, nanti ke sini, nanti ketemu kawan di sini, nanti ketemu di Telaga Rasulullah di sini, semuanya sudah tersetting, Pak. Ya. Kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti ini, ya. Kemudian nanti ketemu dengan malaikat ini atau ketemu dengan yang lainnya, sudah tersetting, Pak. Tapi di dunia ini kita itu masih punya kehendak, di akhir tidak punya. Itu, Pak. Sudah selesai. Makanya Allah beritakan di Al-Qur'an, nanti manusia akan seperti ini, nanti manusia akan seperti itu ketika hari kiamat. Karena sudah disetting, memang sudah. Karena sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Tafsir sedikit tentang soal kiamat. Ya, semoga bermanfaat, dapat meningkatkan keimanan kita. Dan ingat,
terakhir saya ingatkan lagi, hari kiamat itu adalah hari di mana kita sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita perbuat di dunia ini, sudah disetting. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka